produksi? Omset aja ya, Om Agus ya. Omset waktu itu sekitar kurang lebih 700 juta. 700 juta? Rata-rata UMKM itu memang namanya UKM, ada yang ngomong UMKM, ada yang ngomong UKM ya. UKM itu kan usaha kurang modal katanya kan gitu. Saya lihat itu prinsip orang Pandeglang itu rata-rata dia pengen pagi berangkat kerja, sore dapat uang. Punten, itu jiwa pekerja. Jiwa pekerja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhir pekan ini Pandeglang News dalam program apa ini ya, ngobrol inspiratif. Yang penting kan obrolan-obrolan ini menjadi wadah bagi para pelaku UMKM, bagi aktivis, bagi siapapun yang mau sharing dengan kita gitu. Kemudian ini bisa menjadi wadah aspirasi bagi masyarakat Pandeglang. Amin. Saat ini saya bersama Bapak Mujaki Abdullah biasa dipanggil Bapak Jaki, yang beliau ini punya produk. Nah, produknya bisa dilihat teman-teman di sini. Nah, bagi teman-teman juga nih yang mau produknya kami promosikan, jangan sungkan-sungkan ya DM di Instagram, di TikTok dan lain-lain. Itu free, kita coba promosi karena Pandeglang News hadir juga ingin menghasilkan kebermanfaatan untuk masyarakat Pandeglang. Sehat Om Jaki? Alhamdulillah sehat. Jadi ini juga termasuk kawan lama saya ya begitu ya, yang sukses memang di bidang produk-produk olahan seperti ini. Ini cukup inovatif dan sudah dikenal, bahkan Bupati juga sangat mengenali ya Om ya. Betul. Ya. Ini rumah produksinya di mana Om, bisa dijelaskan? Kalau ini di Kampung Kahuripan, Desa Parigi, Kecamatan Saketi. Nah, awal pembentukan produk yang dinamakan Sari Raos itu bisa diceritakan Om, awalnya seperti apa, terus kemudian kenapa mengambil nama Sari Raos gitu, yang notabene Sari Raos dari bahasa Sunda ya teman-teman semua. Mangga Om diceritakan gimana ceritanya. Kalau berbicara tentang proses awal gitu ya, proses awal dari bikin herbal itu, waktu itu saya sakit dirawat 2 hari. Mungkin waktu itu kalau istilahnya saya itu ini terkait COVID, sayalah mungkin orang pertama yang kena COVID di Pandeglang. Nah, berarti awalnya di masa COVID. Di masa COVID. Oh, di masa COVID. Tapi terus, sebelum itu memang saya udah bukan produksi ya. Saya ngambil punya orang, saya jualan dulu lah. Oh. Iya. Tapi produknya jahe atau apa? Produknya jahe, cuman belum ada brand. Oh, belum ada brand. Tapi brand. Produknya serbuk kayak gini ya? Sama, serbuk. Serbuk seperti itu. Terus? Termasuk kopi saya juga dulu jualan, bahkan pernah di endorse sama Diki Chandra. Itu free ya. Dulu punya produk kopi juga. Punya produk kopi. Sebelum konsen ke jahe ini. Iya. Ini juga sekarang produk kopi masih ada. Oh, masih ada. Masih ada. Yang mana ya? Yang ini nih. Nih. Kopi. Namanya kopi apa? Kopi Robusta Sari Raos. Ini kopinya dari mana? Ini kita ambil dari Gunung Polosari ataupun Gunung Karang. Gunung Karang. Iya, produk lokal. Ini luar biasa nih, pecinta kopi. Itu khusus, makanya kita kasih nama itu Robusta Pandeglang. Biar orang mengenal bahwa Pandeglang itu punya kopi. Itu seperti itu. Karena produknya selain jahe ada kopi. Ada kopi. Nah, terus tadi pas dari awal kalau yang ini awalnya saya sakit dirawat 2 hari. Hari Minggu saya pulang dirawat, hari Senin malam Selasanya gantian istri masuk rumah sakit. Dulu itu sudah ada istilah COVID. COVID itu baru berapa orang di Bogor, kalau nggak salah di Depok apa di Bogor. Jadi awal-awal ada ya penamaan penyakit COVID itu berarti? Iya betul. Karena waktu itu saya baru pulang dari Depok naik kereta, saya pulang dari Depok, saya ambruk, saya nggak bisa apa-apa lah. Saya dirawat 2 hari, alhamdulillah belum begitu sembuh. Malam Selasanya istri masuk rumah sakit juga. Dengan gejala yang sama. Gejala yang sama. Termasuk yang dialami si Om ini juga itu masuk kategori COVID juga saat itu? Kayaknya iya. Masalahnya awal di Indonesia itu baru 2 orang kalau nggak salah waktu itu di Depok. Nah, terus setelah istri masuk rumah sakit, dapat
3 hari beres lah keluar dari rumah sakit. Saya itu ada orderan jahe. Nah, mulai dari situ saya bikin brand sendiri. Saya bikin brand sendiri, Sari Raos. Saya itu juga bingung waktu itu. Mau dikasih nama apa, saya nggak kepikiran. Saya setting gambar, desain gambar untuk Sari Raos. Pas mau maghrib nanya, ini mau dikasih brandnya apa? Saya bingung. Waduh, nanti dulu lah, berhubung malam Jumat, saya pulang dulu. Pas di jalan itu, habis sholat maghrib, kepikiran, udahlah Sari Raos aja. Cuman itu. Mohon maaf saya potong. Ya. Itu sebelum pas sakit itu, ketika itu si Om punya inisiatif mengkonsumsi minuman jahe ini atau gimana? Iya, betul. Karena salah satu jahe itu kan kalau nggak salah di surat apa gitu ya, itu ada keterangan bahwa jahe itu memang minuman dari surga. Satu itu. Terus kita juga ada yang namanya varian Kustul Hindi. Kustul Hindi ini menurut Ustadz Hadi Hidayat inilah memang obat untuk itu karena ada hadisnya Rasulullah di riwayat Bukhari Muslim. Kustul Hindi itulah yang untuk menyembuhkan COVID. Gitu, seperti itu. Jadi diramu lah sama si Om. Ya, diramu. Yang paling susah itu Kustul Hindi. Ngeramunya. Karena apa? Beberapa kali kalau terlalu banyak Kustul Hindi pahit, kita tambahin kayu manisnya terlalu tinggi, rasa jahe atau rasa pedasnya hilang gitu. Itu seperti itu. Kita ke alur dulu yang tadi Om. Jadi ketika si Om sakit dengan istri ini, si Om punya inisiatif untuk kira-kira obat herbal yang bisa dikonsumsi begitu untuk coba menghilangkan rasa sakit tadi. Kemudian si Om mencoba dari produk jahe. Karena merasa cocok, kemudian diolah sendiri, dibuat sendiri. Nah, itu prosesnya memang agak panjang ya, agak panjang. Waktu itu setelah saya minum ini beres itu ada yang order. Berhubung waktu itu memang posisi saya, ekonomi saya itu sangat rendah. Bahkan saya tidak punya kendaraan sendiri. Om Agus itu ya. Jadi awal produksi nih. Awal produksi, saya nggak punya kendaraan sendiri untuk nganterin orderan di Ciruas. Ini terus terang sampai sekarang itu yang bertahan Ciruas ya. Mohon saya potong lagi. Di awal si Om bikin ini, kemudian pemasarannya gimana sampai ada yang online. Online. Via apa itu? Saya WhatsApp, dulu, Instagram atau Facebook atau? Saya dulu ngandelin mungkin tidak familiar ya di kita ya gitu ya. Saya ngandelin dari Twitter. Di Twitter. Jadi awalnya si Om main medsos itu di Twitter. Di Twitter, bukan di Facebook, bukan di IG, bukan di apa-apa. Tapi saya khusus di Twitter. Di Twitter itu. Terus ada tuh yang order. Ada yang order. Berapa tuh jumlahnya? Untuk awal-awal kalau yang ini di Kebon Jeruk itu ya. Di Kebon Jeruk. Di Kebon Jeruk. Bukan masyarakat sekitar, bukan lokal. Belum ada yang tahu, bahkan pernah ada kejadian lucu. Orang itu order di online ya, di marketplace, ketemu saya di salah satu jasa pengiriman. Dia nanya, ini produksi mana? Gitu. Produksi saya. Produksinya di mana? Di Kahuripan, Parigi. Saya orang mana? Saya orang Saketi, tetangga. Katanya tetangga. Dia nggak tahu kalau produknya itu produk Saketi. Gitu. Padahal dia sering order. Di Shopee itu. Nah, berapa nih awal yang order dari dampak si Om promosi di Twitter? Di Twitter itu memang banyak, bukan cuma istilahnya Kebun Jeruk ya, Kebun Jeruk. Awal produksi berapa pieces si Om? Saya waktu itu nggak banyak, bagaimana order aja. Bagaimana order? Ada order kita produksi, Nah, pas orang Ciruas pertama belanja, dia pesen 8 piece doang Om Agus. 8 piece. Cuman karena kan saya mikir kalau Ciruas kesini kayaknya terlalu sedikit deh situ. Saya bawainlah 12 piece. Nggak, waktu itu sistemnya COD berarti? COD. COD. Jadi 8 piece minta COD kan, kalau hitungan biaya operasionalnya nggak tutup. Betul. Si Om inisiatif bawa lebih. Dengan harapan dibeli. Wah, ini saya ada uang cuma 8 piece kata dia gitu, 8 piece. Sisanya saya hutang, ya udah nggak apa-apa. Tapi akhirnya orangnya kasihan. Dibayarin lah lunas. Berarti itu punya. Ya, saya itu untuk konsumsi sendiri. Tapi ternyata, Om Agus ya, saya pulang naik bis,
waktu itu sangat nggak cukup untuk operasional itu sebenarnya. Kalau berbicara keuntungan tidak ada, Ya. Om Agus. Ya yang penting si produk terjual aja dulu. Iya, kan- Hitung-hitung promosi. Iya, karena udah 1 bulan lebih orang itu order belum saya kirim. Itu Kak Agus. Oh begitu. Terus Saya pulang belum sampai Kadubanen, orangnya telepon. yang tadi beli. Yang tadi beli itu. Besok saya kirim 40 piece. Oh dia minta lagi. Minta lagi 40 dengan 40 piece. 40 piece. Setelah 40 piece, besoknya lagi minta 40 piece. Besoknya lagi 100 piece, terus sesudah itu semua yang ada hari itu saya produksi semuanya dibeli. Sama. Saat itu terbanyak berapa? Produksi. Omset aja ya Om Agus ya. Omset waktu itu sekitar kurang lebih 700 juta. 700 juta per Iya, bulan. iya, Wah, per bulan. biasa. Berarti ini salah satu produk yang mendulang cuan di masa Covid. Ya betul betul. Tapi luar biasa itu ya. Dari pengalaman pribadi karena memang itu dirasakan juga karena kasarnya khasiatnya sudah dibuktikan sendiri Betul, begitu. betul. Nah, tadi ngomong-ngomong yang order itu siapa yang di Ciruas? Itu untuk konsumsi pribadi atau memang dia toko gitu? Dia dijual lagi. Reseller lah, reseller saya. Dia katanya pangsa pasarnya kemana? Wilayah Ciruas bahkan waktu itu ya, waktu rame-ramenya Covid, sempat sekali atau 2 kali ngirim ke Hong Kong sama ke Singapura. Luar biasa, tembus Itu. luar negeri. Betul. Hong Kong sama Saya Singapura. Berapa piece yang dikirim waktu itu? Pak 50-50. 50-50. Iya, betul. Bahkan sampai hari ini depan Polda Banten itu masih langganan jahe ini. Oh, termasuk yang minta di awal itu juga? Iya. Oh, itu. jadi Polda Banten juga Sudah konsumsi. Oh, dulu ini. Iya. Nah, ini nih Pak Kapolda ternyata ini yang banyak membantu ya. Oh, ini. Ini yang itu. Nah, ini juga banyak membantu nih. Nah, masyarakatnya di musim seperti sekarang ini pancaroba nih, kemudian juga banyaknya apa ya, cuaca tidak menentu. Nah, ini nampaknya sangat cocok ya begitu, Pak? Betul. Gitu. Kalau masalah pemasaran, Om Agus, saya punya reseller hampir seluruh Indonesia. Itu hampir 90% saya dapat reseller itu dari Twitter. Dari Twitter, oh iya. Nah setelah Twitter pernah main di media sosial lain nggak, Pak? Di IG itu saya cuman dapat reseller itu mungkin berapa persen ya? Sekitar 5% lah dari total itu. IG ada cuman beberapa orang. Terus dari Facebook cuman beberapa orang. Hampir 90% Kalau di marketplace seperti apa? Tokopedia, Shopee, Lazada itu ada nggak? ada, cuman bukan toko saya. Oh. Saya ada, cuman harganya mungkin lebih tinggi. Karena saya menjaga supaya reseller saya hidup. Ya berarti yang ada di marketplace itu ya bagian reseller Bapak. Iya, betul. Nah, mereka ordernya biasanya gimana? Mereka ordernya biasanya via WhatsApp ya. Via WhatsApp kita kirim. Seperti contoh Sidoarjo di Jawa Timur, yang dari Sulawesi, yang dari Jambi, yang dari Bangka Belitung juga sampai hari ini masih order. Gitu. Saya mundur ke yang tadi Covid, Pak. 1 bulan sampai 700 juta. Betul. Itu berapa produksinya itu? Gini aja Kak, Om Nah, Agus ini ya. kan terbuatnya dari jahe nih, Om. Iya. Ini mencukupi nggak ini? Jahe sepandeglang dengan berapa piece lah ini? Kalau berbicara 700 juta itu berarti kalau kita itu berarti sekitar 100.000 piece ya. 100.000 piece? Iya, 100.000 piece. Itu bisa itu sehari itu berapa piece itu target produksi? Target produksi waktu itu sehari itu sekitar 30.000 itu Kak Agus. 30.000? 3.000. Iya, 3.000 piece. Target ya, target. Kadang lebih, kadang kurang gitu ya. Kadang lebih, kadang kurang. Waktu itu kendala kita yang terbesar itu di gula semut arennya. Gula semut aren. Iya, karena ini pakai gula semut aren. Kita tidak pakai sama sekali gula putih. Gula putih karena apa ya? Saya menjaga kualitas intinya gitu. Kalau istilahnya kalau pakai gula putih berarti orang yang punya penyakit diabetes dia nggak boleh minum ini kan ya, minum produk ini. Makanya ini aman untuk penderita diabetes karena kita 100% pakai gula aren. Itu seperti itu. Nah itu terkendala dari apa bahan baku saat Covid itu apa saja yang sangat luar biasa itu di gulanya. Di gula. Karena di Banten sendiri tidak mencukupi. Satu gula, yang keduanya jahe. Om Agus itu waktu itu jahe itu saya ketipu dari online itu berapa kali? Sehari itu sampai
pernah sehari itu 3 kali. Oh, karena order via online gitu. Iya, via online. Itu juga nggak jelas gitu, nggak jelas. Karena memang waktu itu permintaan banyak. Cuman kalau dipikir-pikir, saya lebih seneng waktu harga jahe mahal, tapi penjualan saya kenceng. Iya, semuanya juga begitu. Tapi kalau sekarang kan harga jahe itu sangat rendah. Iya. Bagus. Jadi saat COVID itu sampai tembus 3.000 per hari. 3.000. Nah, setelah COVID sangat Pasca COVID itu di tahun 2021 akhir, omset saya itu di angka sekitar 300-an. Masih ada 300. Masih ada. Turun 200, turun 150. Sekarang cari omset 30 juta per bulan aja Kak Agus. Makanya saya bikin inovasi ini. Oh, ada. Ini apa ini, Om? Ini Sari Raos Jahe bandrek Aren ya. Madu. Oh, ini bandrek. Bandrek tapi plus plus madu, plus jeruk lemon. Oke, sebelum kita kesini kita bahas kandungan-kandungan yang ada di ini dulu. Ini dulu, Om. Yang ini menjadi best seller saat COVID. Sampai hari ini best seller. Sampai hari ini. Iya. Ini kandungannya apa aja, Om, yang ada di sini? Yang ada di situ gula semut aren, ya gula aren, ada jahe merah, ada kayu manis, ada cengkeh, rempah-rempah ya begitu ya. Itu kan cuman rendah gitu ya, Om Agus ya. Ada ada kapulaga, ada serai. Ini pembuatannya gimana, Om? Kalau pembuatannya Produksinya itu, ini? kalau produksi ya gula semut aren itu biasanya kalau ini kan kita beli, ada juga terkadang kita produksi sendiri gula semut aren. Kalau untuk ini makanya kita bisa nggak pakai gula putih karena kita prosesnya penyerbukan ya, Kak Agus ya, untuk jahe. Ini produksi sendiri langsung? Produksi sendiri. Oh, dari nol ini? Dari nol, mulai dari nol kita proses produksi semuanya di sini. Ini kalau boleh tahu, ini semua digiling atau gimana, Om? Digiling. Jadi gimana tuh? Digiling, prosesnya kita pisah ya. Prosesnya kita pisah. Gula semut aren dulu kita produksi. Setelah gula semut aren, si jahe merah itu kita rajang tipis-tipis. Berikut yang lainnya ya. Kita open sampai suhunya itu sekitar 100 sampai 150 derajat. Sekitar 4 jam itu, Om Agus itu prosesnya. Kalau nggak kita bantu jemur di matahari, proses dari basah sampai kering itu 4 jam. 4 jam setelah kering semuanya, setelah kadar air sekitar 1,5 ya, 1 sampai 1,5, maksimal 2%, baru kita giling. Setelah jadi serbuk, baru kita mix. Antara mix itu dicampur? Iya, dicampur. Dicampur. Setelah dicampur, proses campur baru kita packing. Gitu, seperti itu. Ini kuat berapa lama, Pak, dalam kemasan seperti ini? Berdasarkan dari hasil dari lab kita itu 1 tahun 8 bulan. 1 tahun 6 bulan gitu. 1 tahun 6 bulan? 1 tahun 6 bulan. Expirednya itu? Iya. 1 tahun 6 bulan, luar biasa. Ini dihargakan berapa, Pak, kalau yang ini? Kalau yang itu harga eceran di harga 25.000. 25.000. Boleh dicek di marketplace di mana-mana harganya. Ini 25.000 kena dapat berapa? 13 gelas itu. 13 gelas. Iya, 13 gelas. Luar biasa. Nih, pemirsa, 25.000. Nah, saat ini Xiom kan hanya punya laser. Kalau mau order via boleh. Ada apa, nanti kita cantumkan juga ya, kalau misalkan ada Instagram, media sosial, atau mungkin nomor ya, nomor boleh, WhatsApp di IG boleh. IG ada? IG-nya apa? IG saya nggak paham. IG saya ada. Terus ya, buat teman-teman boleh juga follow IG-nya Sari Raos nih. IG saya ada, cuman kalau Twitter saya banyak punya buzzer. Buzzer itu khusus untuk ini ya, bukan untuk marketing inilah, ya, tim marketingnya betul, lah. Betul. Gitu. Kalau itu Instagramnya, IG-nya nih. Instagram Sari Raos Owner ya. Boleh teman-teman silakan di follow Instagramnya Sari Raos Owner yang mau order jahe Sari Raos ini, silakan order situ. Next, Om, ke produk yang selanjutnya. Selain tadi jahe, apa tadi, Om?
Perbedaan. Original itu mah, jahe merah original. Oh, ini jahe merah original. Kalau ini yang putih ini apa? Yang itu kustul hindi, habatus sauda plus kustul hindi. Oh, ini best produk saya itu. ini best produk. Best produk. Harganya luar biasa itu. Ini berapa ini? Itu 30.000. Oh iya, beda 5.000. Iya, beda 5.000. Oh, kandungannya berarti selain Ada ini tambah kita tambahin ada kunyit, tambah kunyit walaupun berapa persen gitu ya. Kustul Kita hindi tambah. dan habatus sauda. Iya, karena yang paling mahal itu kustul hindi terus terang. Itu dari mana sih Om dapat? Kalau kustul hindi memang itu dari impor. Oh, impor. Kita nggak belum ada. Itu Madinah, Mekah. Itu. Luar biasa. Ini jadi harganya juga sedikit agak tinggi dari yang tadi karena ada kandungan kustul hindi dan habatus sauda. Luar biasa ini. Ini sangat cocok ini sebetulnya konsumsi. Ya, jadi tadi itu ketika COVID baru banyaknya. Sebetulnya bagusnya itu ya memang dikonsumsi setiap hari atau gimana Om? Betul, harusnya dikonsumsi setiap hari. Walaupun istilahnya jadi minuman sehat pengganti kopi lah. Itu seperti itu. Cocok. Jadi ya tadi itu. Nah, kemudian yang hijau ini apa Om? Itu temulawak. Oh, ini temulawak. Dia lebih dominan ke temulawak daripada jahenya. Oh. Itu. Tetap ada jahe berapa persen Tapi semua ini sudah ada berasa gitu. Enggak berasa. Tawar, berasa. Tidak. Manis gitu. Manis. Oh. Udah. Itu tinggal seduh. Nah, kalau yang temulawak harganya berapa nih Om? Itu sama dengan yang original tadi, yang jahe merah. Itu 25.000. 25.000. Betul. Cuman ini lebih ke temulawak. Iya, temulawak biasanya kan untuk nafsu makan, untuk apa biasanya kan ke situ larinya itu. Nah, ini kalau ini bagus dikonsumsi untuk anak-anak nggak sih Om? Sebenarnya bagus untuk anak-anak, karena rasa pedas dari jahenya itu kurang. Dari semuanya juga nih? Iya. Iya. Jadi anak-anak juga? Anak-anak juga bisa. Ini dewasa dan anak-anak. Dewasa juga? dan anak-anak kalau itu. Oh. Oke, next ke yang tadi es. Yang ini ya? Itu kunyit itu. Oh, ini kunyit. Bukan yang itu. Ini plus habatus sauda. Harganya agak lebih tinggi sedikit gitu. Ini berapa ini? Itu di harga 27.000 itu. Ini 27.000. Berarti di atas yang tadi yang original ya. Betul. Ini ada kandungan habatus sauda. Jadi berarti setelah yang ini ke ini dulu ya. Iya, betul. Baru kalau ini ke sini. Iya, betul. Harganya. Betul. Ini yang premium. Yang habatus sauda kustul hindi sama iya, betul. Kalau ini hanya tambahan itu Tambahan habatus sauda. Betul. Terakhir yang tadi yang kopi ya. Iya, betul. Nah, yang kopi ini peminatnya gimana Om? Kalau yang tadi kan ini yang jahe itu produknya di masa kopi bisa tembus ratusan juta. Nah, kalau kopi sendiri peminatnya gimana Om? Itu ada pasar-pasar tertentu atau daerah-daerah tertentu. Bagus. Kalau kopi itu lebih ke daerah Jabodetabek plus ke Belitung. Itu kopi biasanya larinya ke sana. Padahal kalau dipikir Belitung itu kan nggak jauh dari Sumatera yang penghasil kopi gitu ya. Tapi justru ordernya banyak di sana ke saya gitu. Kalau ini bisa sampai berapa banyak Om? Untuk kapasitas produksi. Kalau saya tergantung permintaan. Gitu. Ini yang paling banyak berapa? Pernah berapa yang kopi ini khususnya nih? Kopi itu pernah sih sampai 500 piece itu pernah. 500 piece. Iya. Itu masih peminatnya daerah Jabodetabek plus itu. Tapi ini memang asli kopi. Asli kopi Pandeglang. Asli kopi Pandeglang. Tidak ada kopi mana-mana ya. Istilahnya campuran kopi apa atau campuran jagung atau campuran apa kita tidak pakai. Ini harganya berapa? Untuk itu harganya 27.000, 200 gram ya. Beda dengan yang itu. Itu 200 gram itu. Ini dapat berapa gelas ini? Kalau biasanya orang itu kan taruhlah kopi yang lain itu sekitar 6 gram ya per sekali seduh. Taruhlah kita naikkan di angka 8 gram lah. 8 gram kali 2 16 20 gelas ya, 20 gelas. Sekitar 25 gelas lah. Nah, ini nih para pecinta kopi juga wajib kopi asli Pandeglang ya. Iya. Nah, setelah ini karena tadi memang sedikit penurunan, maka si Om lakukan inovasi lah. Ya, ini dia bandrek sari raos. Nah, ini bandrek gimana Om? Pengolahannya, kemudian bikinnya dan Nah, ini agak sedikit ribet kalau kita berbicara proses ya. Ya, awalnya bisa ke bandrek seperti ini, minuman ini gimana? Karena penurunan omset dari penjualan ini kita coba inovasi ya, di sini. kita inovasi. Ini sudah berapa lama produksi sih Om?
Ini baru Januari, 1 Januari kita launching. 1 Januari kemarin. 1 Januari kemarin. Ini new product nih. Ini jadi prosesnya agak sedikit ribet karena harus 2 kali sterilisasi. Kalau tidak, produk ini paling bertahan cuma 1 minggu. Gimana tuh produk sterilisasinya? Sterilisasinya kita sebelum botolnya kita steril, itu di derajat panas ya, suhu panas air itu sekitar 60 sampai 70 derajat. Itu selama 15 menit. Ini botol plus tutup ya. Botol tertutup. Jadi dipastikan higienis lah. Iya, setelah beres di disteril, kita tiriskan sampai kering. Setelah kering baru kita isi. Setelah kita isi, kita sterilisasi lagi. Jadi sudah diisi. Ini stiker belum dipasang ya. Stiker belum dipasang, kita sterilisasi lagi selama 15 menit sama dengan suhu 60 sampai 70 derajat itu. Disterilisasi lagi. Direbus atau gimana? Direbus. Tujuannya apa, Om? Tujuannya supaya dia bisa bertahan di atas 1 tahun. Ini di atas 1 tahun? Bisa di atas 1 tahun. Jadi kita ambil contoh lah produk-produk seperti teh ya, apapun brandnya itu, rata-rata mereka tidak pakai bahan pengawet. Karena prosesnya, intinya prosesnya benar. Ini berapa harganya? Ini harganya murah meriah, ini cuma 5.000. 5.000 rupiah kita saja. Beli aja kan yang di tangkringan itu kan ya, 8.000 sampai 10.000. Ini ya, udah ada madunya, udah ada lemonnya, cuman 5.000 perak. 5.000 perak loh, luar biasa. Minuman sehat ya. Nah, teman-teman juga tadi masih bisa order di alamat yang sama di Instagram atau nanti nomor WhatsApp-nya saya cantumkan. Ini boleh saya minum nggak? Saya coba. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pemirsa, Sobat Pandeglang, ya, kita coba. Saya juga minum ini. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kayak bandrek ya. Cuman kalau ini bisa diminum dingin juga enak gitu tuh. Iya betul. Karena jeruk lemonnya kerasa nggak? Ya, wangi jeruknya juga kental, kemudian madunya kerasa, luar biasa lah ini. Ini produk. Kameramen. Nah teman-teman, luar biasa ini. Sangat jarang lah produk seperti ini ya. Ya mudah-mudahan peningkatan penjualannya juga semakin meningkat. Nah ini yang tidak kalah penting dari produk-produknya Om Jaki ini, semua sudah memiliki izin ya begitu Om? Betul. Apa saja ya legalitas yang sudah di selain PIRT kita sudah ada halal sudah lama. Sudah ada label halal, sudah ada PIRT, udah ada uji nutrisi kita, udah ada uji nutrisi, uji kadaluarsa kita biasa. Sudah ada uji mutu pun kita sudah ada. Fasilitas dari Disperindak Provinsi Banten. Terima kasih nih. Nah salam juga buat Disperindak Provinsi Banten ya, mudah-mudahan terus mendukung para pelaku UMKM ya. Ini produknya dan dukungannya. Dan satu lagi yang ada di depan kita ini ada madu. Ini madu apa ini Om? Ini bukan madu asli ya. Kalau madu asli biasanya kan bisa piring pecah, apa namanya, ember terbang gitu ya. Ini madu. Jadi madunya itu bukan nyandung pemirsa. Ini madu ini mah madu alam ini ya. Madu alam. Sebenarnya kalau berbicara madu alam bukan. Ini madu ternak. Justru keinginan saya. Oh ini madu ternak. Iya, madu ternak. Dari madu apa? Tewel. Madu kalau bahasa kerennya itu mellifera ya. Mellifera itu? Ya, mellifera itu sejenis odeng lah ya. Odeng. Ya. Odeng ya. Populernya odeng lah. Iya. Madu odeng. Ini madu odeng dari hasil ternak. Hasil ternak. Cuma keinginan saya, harapan saya ke depan memang kita punya ternak seperti daerah-daerah lain di daerah Jawa, daerah Sumatera. Di Pandeglang belum ada? Saya nggak tahu. Saya baru sendiri. Cuman kalaupun ada harganya terlalu tinggi. Ya. Gitu. Nah, si Om dapat ini dari mana? Dari Pandeglang juga? Ini dari Pandeglang. Makanya harganya kadang-kadang kita bingung ngambil itunya. Karena produksi masih sedikit. Produksi masih sedikit. Ini dihargakan berapa sih Om?
Saya jual itu di harga 100.000. 100.000? 100.000. Oh, murah ini Om. Iya. Ada sebenarnya ada botol yang kecil sih, cuman kayaknya lagi lagi kosong yang itunya. Kosong. Belum di packing. Luar biasa Om. Nah si Om kan ini dari kita tarik ke belakang sedikit dari kopi kemudian buat produk-produk seperti ini. Memang saya mau tahu punya basic meracik minumannya, jangan-jangan tabib ini sih Om. Saya punya ramuan sendiri ya, punya ramuan dari dari leluhur lah, dari leluhur saya. Bahkan memang cita-cita untuk bikin produk herbal itu dari sekitar tahun 2000-an. Nah, saya potong, punya itu ramuan leluhur punya kakek atau mungkin dari buyut lah ya. tabib begitu yang ngerti dengan ini? Enggak? Bukan sih, kalau sebenarnya cuman ini kalau mau kita kena penyakit ini loh. Oh ya, jadi orang-orang tua dulu memang pengobatannya kan pakai herbal begitu. Betul. Oh, jadi si Om implementasikan nih kepada sebuah produk. Nah, betul seperti gitu. itu. Bagaimana caranya? Saya juga berpikir dari tahun 2000 terus terang aja Om Agus itu. Bagaimana caranya ramuan ini bisa jadi produk? Itu seperti itu. Bagaimana caranya? Baru ketemu itu di tahun 2017-an. Dan kita mulai. Awalnya juga coba-coba. Coba-coba dulu. Nah, selain ke produk ini juga informasi yang kita dapat juga dulu si Om bos ikan hias ya. Bangkrut bos ikan hias. Pernah diusaha ikan hias. Ikan hias, bahkan hampir satu Pandeglang itu dulu belanjanya ke saya. Oh, jadi ini bos ikan hias sekarang produknya gimana tuh? Bisa awal di ikan hias bisa diceritakan nggak Om? Cuman ketertarikan, coba pengen Enggak penghobi ikan enggak? Bukan, sebenarnya saya bukan hobi ikan. Cuman karena lihat potensi bisnis itu menjanjikan gitu. Saya coba di ikan hias. Bahkan 1 minggu itu 3 kali Om Agus saya belanja ke Bogor. Ikan hias itu. Ikan hias itu. Dulu omsetnya juga tinggi. Bukan tinggi-tinggi lagi, luar biasa. Di tahun berapa itu kira-kira? Sekitar 2014 sampai 2000 berapa gitu ya. 2014 Iya, itu. 2014-an. Dulu bukanya di mana? Di sini pernah, di Saketi juga pernah. Di Saketi. Iya. Yang gede itu di Saketi. Di sini justru yang gede. Di sini yang gede. Besar. Jadi agennya lah gitu. Iya, saya agennya. Itu dulu sampai hari ini anak buah saya yang di Malingping, dia sudah bisa nyewa ruko. Yang per tahunnya itu 15 juta, suksesan dia daripada bosnya. Aduh, luar biasa ya. Tapi ya tadi itu mungkin ya pengalaman hidup, perjalanan. Ya, kan dari ikan hias juga ya memang waktu itu ada trennya ya. Betul. Dulu itu di zaman ngetrennya ikan koki ya? Ikan koki, ikan Sana. cupang. Oh, ikan cupang. Yang paling besar itu sebenarnya, kalau boleh saya buka sedikit harga belanja gitu ya. Itu cupang cewek. Cupang cewek? Iya, cupang cewek. Cupang cewek itu saya sekali belanja itu 6.000 sampai 10.000 ekor sekali belanja. Kenapa? Dari sananya cuma 200 rupiah, kita jual ke konsumen 500 rupiah, berarti kan dapat margin 300 rupiah. Kalau kali 6.000 ekor, berarti sudah 1.800.000 margin kita. Gitu. Jadi memang bukan hobi ya, bukan hobi. Tapi melihat pangsa pasar, artinya ya jiwa bisnisnya sudah ada. Itu seperti itu lah, Mas. Luar biasa pemirsa. Nah, tadi dari melihat potensi jualan cupang ya, walaupun bukan penghobi, kemudian setelah itu ketika keterpurukan memiliki inovasi ini, ada pesan nggak Om nih untuk anak muda? Karena saya melihat kekurangan di Pandeglang ini. Saya kemarin sempat polling kecil-kecilan di media sosial. Masyarakat Pandeglang itu nggak segede ke kota gitu tak. Mereka minim sedikit yang mau menciptakan peluang usaha. Om yang sudah beberapa kali turun naik ya, bangkrut naik lagi, yang bisa dilihat di Pandeglang itu apa sih Om? Kalau saya berharap seperti ini ya, di Pandeglang itu bisa kita ini kan ya,
apa ya, cuman pesan saya lah untuk anak-anak muda Pandeglang itu seperti ini, karena saya lihat itu prinsip orang Pandeglang itu rata-rata dia pengen pagi berangkat kerja, sore dapat uang. Punten, itu jiwa pekerja. Jiwa pekerja. Saya justru pengen orang-orang Pandeglang, khususnya para pemuda, bikin inovasi apa, yang itu sambil contoh gini, sambil contoh aja. Saya pernah studi banding pribadi ya, bukan di fasilitas dari pemerintah. Itu di daerah Yogyakarta itu, kalau nggak salah di daerah Sleman. Itu mengelola BUMDes, dana BUMDes, sampai kontraknya itu perusahaan-perusahaan besar. Padahal kalau dipikir dari sumber daya alamnya mereka tidak mendukung. Saya pengen ada inovasi seperti kita ambil contoh lah, nggak usah susah-susah. Kita sumber daya alam dari tanaman lempuyang. Lempuyang itu hampir semua produk kimia, obat-obatan yang penurun panas dia pakai. Itu coba diinovasi, dijadikan serbuk, kita carikan pangsa pasar. Jangan keluar dari Pandeglang itu dalam berbentuk bahan setengah jadi, bahan baku. Saya pengen seperti itu, terutama ya untuk pemerintah daerah kita lah. Ada mungkin ini dulu lah, dari semangat berwirausaha dulu lah. Ada kita juga di daerah Munjul, ada anak muda yang inovatif. Bahkan kemarin waktu ada lomba dari Bank Mandiri dapat juara berapa? Itu di Bali. Nanti sekali waktu saya tunjukin itunya tempatnya. Jadi tadi Om melihat kan minim sekali ya anak muda ini untuk berinovasi. Kita bisa lihat perbedaan dengan di Bandung begitu ya. Betul. Anaknya. Nah, Om melihat ada kelemahan apa sih? Apakah memang dukungan dari pemerintah kurang, atau ya memang karakteristik anak muda di Pandeglang ini seperti ini? Gimana sih Om? Sejauh ini misalkan dari produk yang sudah Om lakukan, sumbangsi pemerintah itu sudah cukupkah? Sudah maksimalkah? Atau seperti apa? Ini juga yang maksudnya biar jadi saran kepada para pemangku kebijakan juga untuk ternyata mengevaluasi kekurangannya di sini. Om sebagai pelaku usaha, pelaku UMKM melihat itu seperti apa Om? Sebenarnya gini, fasilitas itu dari pemerintah itu ada. Cuman terkadang kurang sosialisasi. Cuman orang-orang itu aja yang dapat fasilitas gitu. Kurang itu aja. Kurang pemerataan. Kayak gitu. Contoh banyak lah istilahnya fasilitas dari BI, fasilitas apa kan, BI itu kan ada program untuk terkait UMKM. Terus fasilitas di Disperindak provinsi. Saya bukan berbicara istilah mengecilkan Pemda Pandeglang, tidak. Cuman kurang sosialisasi gitu. Contoh saya ambil contoh untuk uji nutrisi atau uji mutu aja ya. Kemarin itu yang diundang ke kementerian ya, Kementerian Disperindak, itu dari banyaknya produk UMKM di Pandeglang itu cuman Sari Raus yang diundang. Hanya Sari Raus? Sari Raus, karena memang Sari Raus lah yang punya fasilitas uji mutu dari Disperindak. Berarti ya, mohon maaf, apakah mungkin tidak ada lagi yang punya uji mutu produk di Pandeglang? Mungkin kurang sosialisasi. Karena di grup-grup forum UMKM di Pandeglang, saya tanya, pernah nggak dapat fasilitas uji mutu, uji nutrisi, uji kadaluarsa? Rata-rata mereka belum pernah dapat tawaran seperti itu. Gitu. Jadi pengetahuan itu juga terkadang tidak tersampaikan kepada masyarakat. Gitu. Terkadang begini Om, saya pernah tanyakan ya, pemerintah pengen nih ngasih bantuan, sosialisasi dan lain-lain, tapi terkadang pemerintah juga tidak tahu, itu ternyata ada punya itu. Nah, makanya saya sering mengajak kepada para UMKM, yuk pasarkan punya kamu gitu. Ya tadi termasuk si Om juga ya, walaupun dari generasi 90-an ke sana juga sudah ngerti dengan Twitter. Artinya mungkin pemanfaatan media sosialnya yang kurang tepat. Tuh, betul. Gitu. Rata-rata kan ya mohon maaf, rata-rata di kita itu medsos itu cuman untuk apa ya? Untuk selfie, untuk pamer-pamer, pun. jadi dagangnya itu gengsinya masih gede. Nah, kalau saya terus terang, kalau di Twitter itu saya punya akun Twitter itu 5. Bukan untuk istilahnya, saya ini ganteng, ini keluarga saya, ini bukan. Cuman saya untuk menaikkan rating postingan saya. Artinya bermanfaat digunakan dengan ya betul.
Betul. Gitu. Ada saran nggak Om untuk pemerintah yang tadi kata Om kurang kurang pemerataan yang kira-kira oleh para UMKM itu dibutuhkan konektivitas kepada pemerintah itu apa sih kira-kira? Sebenarnya gini, kalau untuk pemerintah, maksud saya seperti ini ya. Kita butuh fasilitas untuk pasar. Untuk pasar. Untuk pasar. Semua UMKM. Kalau saya bukan berarti saya punya modal. Ya. Rata-rata UMKM itu memang namanya UKM, ada yang ngomong UMKM, ada yang ngomong UKM ya. Ya. UKM itu kan usaha kurang modal katanya kan gitu ya. UKM usaha kurang modal. Ya memang di Pandeglang ya demikian ya Om ya. Iya. Yang mau yang itu ya nggak ada yang memang. Kalau gini loh, kalau kita punya pasar, modal itu akan ikut. Nah. Cuman kuncinya itu, kalau kita punya modal, contohlah salah satu pelaku UMKM. Kalau kamu saya kasih, saya pernah nanya ke Auden, katanya apa yang Anda butuhkan untuk UMKM kamu supaya UMKM maju? Modal Pak, berapa yang kamu butuhkan? Saya tanya gitu. 100 juta Pak. Kalau kita tanya 100 juta itu untuk apa, dia akan tidak bisa jawab. Tidak bisa jawab. Untuk apa? Nah, kalau bagi saya sebagai pelaku UMKM itu bukan modal. Ya. Yang saya butuhkan, tapi pasar. Saya minta ke pemerintah daerah, baik kabupaten atau provinsi, tolong carikan pangsa pasar untuk produk UMKM di Pandeglang khususnya. Sambil contoh di Surabaya ya, di Jawa Timur. Saya walaupun orang Pandeglang, saya ikut di grup untuk ekspornya orang Jawa Timur. Oh. Karena mereka difasilitasi oleh mendatangkan pembeli dari luar negeri, itu difasilitasi oleh Disperindak sana. Lewat apa? Lewat event? Lewat event. Oh, Itu. berarti ya tadi mungkin di Pandeglang juga tidak ada event, ya event tahunan mungkin ada ya, cuman Iya. tidak begitu rutin atau gimana, konsisten itu seperti apa? Sebenarnya kalau dibilang event besar bukan, karena si owner ini, yang pembeli ini ya, buyer ini, mereka datangnya cuman ke hotel, kita nyiapin sampel produk, diambillah sampel satu, dibawa sama mereka, nanti presentasi. Kalau memang itu istilahnya mereka tertarik akan membeli produk kita MOU sama mereka. Nah, Termasuk kalau di Kabupaten Serang itu ada minimarket seperti Alfa dan lain-lain gitu, itu mewajibkan produk UMKM masuk di situ. Kalau di Pandeglang udah demikian belum? kalau dari pemerintah daerah sendiri saya belum melihat itu, tapi saya nggak tahu kalau informasi itu tidak sampai ke saya. Cuman saya dulu pernah ada tawaran dari dua Alfa sama Swalayan ya? Iya, Swalayan itu, cuman kan sistem pembayaran Om Agus. Oh, gitu. jadi terkendala di tadi. Nah, itu. Oh, jadi ya memang mau ke sana aja juga ya, namanya UMKM tadi ya, usaha Iya. kurang modal itu ya memang. Ya, betul. Tapi nampaknya kalau misalkan ada event-event yang memang terus-menerus juga itu bisa mengangkat ya. Bisa, betul. Ya, sebagai informasi Om Jaki juga sering terlibat pada acara event-event ya. Betul. Kemarin juga kita sudah Bareng-bareng ya. bareng-bareng di acara kemarin itu Akarsari Culture Festival, kemudian sekarang juga sedang menggarap kegiatan Banten Selatan Culture Festival. Banten Selatan Culture Festival. Dan mohon maaf Om, terkadang juga ada bahasa daerah Pandeglang itu gini, budak Pandeglang mah haus hiburan gitu Om. Ya mungkin tadi itu ya, hiburan itu kan dalam tanda petik ya adanya event, adanya Ya, pameran betul. ya. Sebetulnya ya mereka bagi para pelaku UMKM ya ini jadikan sebuah tempat yang Untuk jualan. untuk promosi gitu. Gini, Ki Agus, terkadang mohon maaf, terkadang produk UMKM itu hampir 60% itu untuk harga jualnya itu untuk kalangan menengah ke atas. Nah, itulah kendalanya di kita. Ya, Itu. karena produksinya masih sedikit. Nah, itu. Saya berharap memang sambil contoh ya, kemarin ada kabar di Disperindak Provinsi ada alat bikin kemasan baru, Ya. kemasan apapun bisa.
Insya Allah kayaknya nggak tahu minggu depan, nggak tahu minggu kapan. Di provinsi itu? Di provinsi. Baru kemarin saya dapat dari ininya ya, kasih provinsi, Disperindak Provinsi, PT PTSI, kasih kabar kita ngobras, ada alat baru untuk bikin kemasan apapun bisa, kata beliau gitu. Cuman saya belum tahu ini kemasan seperti apa sih. Itu. Karena packaging juga sangat penting ya Om ya, untuk menarik itu. Okay. Kita ambil contoh ini ya Om Agus, ini kan 25.000 per piece. Kalau kita kemas di packing renceng ataupun istilahnya saset, itu kan daya beli masyarakat juga mampu mereka beli. Betul. Itu seperti itu dengan harga 2.000 gitu. Seperti itu. Luar biasa. Ya, itulah tadi ya. Mudah-mudahan juga jadi masukan dan saran bagi pemerintah untuk menyelesaikan problem-problem UKM tersebut. Ya sederhananya tadi itu, kemudian secara promosi event itu tetap didukung, diadakan, kemudian juga program-program yang dikatakan Om Jaki itu nyampe merata begitu ya. Oke, terakhir Om, mungkin ada harapan Om di tahun 2024 ini terkait produk Om, kemudian juga untuk anak-anak muda di Pandeglang seperti apa? Harapan saya memang di 2024 ini ya produk saya kembali lagi untuk penjualan itu saya nggak muluk-muluk sih, omset 150 juta per bulan juga cukup. Yang penting istilahnya grafik itu tidak menurun segitu aja. Gitu, yaitu harapan saya untuk pemudi Pandeglang, berinovasilah, jadilah seorang pengusaha walaupun kamu cuman punya toko ataupun punya warung kecil dengan omset 50.000 per bulan. Itu kamu akan jadi bos sendiri. Kamu tidak disuruh-suruh. Kalau kamu istilahnya, kalau anda istilahnya bekerja, walaupun gaji kamu 5 juta per bulan, tetap kamu bukanlah bos. Jadilah bos sendiri, jadilah pengusaha sendiri. Jadilah bos sendiri, jadilah pengusaha sendiri. Luar biasa. Halo, sangat daging sekali obrolan ini ya. Tadi itu nanti kita juga akan sedikit bantu Om Jaki di media sosial dan YouTube, kemudian di website kita akan coba promosikan produk-produk UMKM, dan nanti ke depan juga mungkin produk-produk Om Jaki ini bisa kita jual di TikTok ya, di TikTok bisnisnya Pandeglang News ya Om ya. Iya. Nanti produk-produk ini bisa diorder di TikTok Pandeglang News. Ya silahkan nanti di keranjang kuningnya kita bantulah produk-produk UMKM di Pandeglang ini agar naik kelas, agar penjualannya meningkat. Itulah tadi obrolan sekitar produk UMKM. Boleh saya nambahin satu lagi? Boleh silakan. Ini nih Om Agus, apa namanya? Bukan. Saya berharap Pandeglang News itu jadi jadi fasilitator terkait produk-produk UMKM. Saya minta ke Pandeglang News untuk bantu forum UMKM Pandeglang untuk branding produk-produk dari UMKM Pandeglang. Siap. Nanti saya bantu untuk cari data UMKM Pandeglang. Siap. Oke, siap. Luar biasa ya. Itu tadi ya keberadaan Pandeglang News. Insya Allah saya pribadi ingin ada kebermanfaatan ya, termasuk untuk untuk para pelaku UMKM. Silahkan bagi teman-teman, silahkan komentar, DM dan lain-lain yang mau produknya kita bantu promosikan gratis, kita sama-sama untuk membantu perekonomian di Kabupaten Pandeglang. Amin. Itu aja Om Jaki, terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas waktunya. Itu saja pemirsa, saya Muhammad Agus Salim bersama narasumber hebat kita saat ini Bapak Jaki dari Pandeglang News. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.